Terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, terima kasih. Kita tunggu sebentar lagi ya kawan-kawannya yang belum join. Silakan bagi yang sudah bergabung dalam pembelajaran kita pagi hari ini, silakan untuk mengisi absen ya seperti biasa ya. Akan selalu Bapak ingatkan setiap kali ada pertemuan kita, jangan sampai lupa untuk mengisi absen di e-learning ya, seperti biasa ya, setiap minggu. Bahkan kemarin UTS ya, minggu kemarin kita ada UTS, itu juga tetap diminta untuk mengisi absen dan sudah Bapak kasih tahu lewat ketua kelas ya. Jadi walaupun kalian mengerjakan UTS minggu kemarin, tetap ada pengisian absensi ya. Walaupun UTS-nya berlaku nanti sampai akhir semester ya, berlaku nanti sampai akhir semester. Artinya bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, tidak terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan. Selama ada kesempatan untuk mengerjakan, maka silakan kerjakan sampai nanti akhir semester ya. Jadi jangan sampai kemudahan-kemudahan yang diberikan ini menjadikan kita lalai dan abai ya. Lalai kemudian abai. Kemudian untuk materi kita di pertemuan yang ketujuh ya, yang seharusnya membahas tentang teknik pengujian, itu Bapak alihkan ke pertemuan hari ini ya, atau ke pertemuan ke-9. Oh ya, Bapak lupa untuk share screen ya, maaf. Oke, kelihatan ya share screen dari Bapak. Nah, jadi pertemuan kita yang seharusnya berada di pertemuan ke-7 ya, tapi kemarin ditiadakan karena keburu masuk jadwal UTS. Nah, akhirnya pembelajaran di pertemuan ke-7 Bapak alihkan ke pertemuan ke-9 ya. Nanti yang di bawah-bawahnya nanti akan menyesuaikan. Nah, insya Allah pembahasan kita pada hari ini adalah tentang teknik pengujian ya, teknik pengujian. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah ada Bapak sampaikan ya istilah ini, yaitu black box dan white box ya. Ada beberapa kali muncul pembahasan ini sedikit, terutama di jenis-jenis testing dalam pengembangan TI ya, di pembelajaran yang ketiga ya. Nah, di situ ada menyebutkan tentang teknik pengujian ya. Termasuk di pertemuan keempat juga ada ya pembahasan sedikit tentang teknik testing. Nah, hari ini kita akan membahas itu ya. Bentar Bapak lihat lagi apakah ada yang baru masuk. Nah, ada lagi ya. Oke, sudah. Nah, ada pulang. Ini terakhir insya Allah akan Bapak tampilkan lagi ya tugas-tugas sebelumnya ya, yaitu tugas kedua, tugas ketiga, dan UTS ya. Siapa tahu ada update baru yang sudah mengerjakan dan ingin melihat memastikan nilainya masing-masing. Silakan nanti ya. Oke, kita bahas dulu ya tentang teknik pengujian black box dan white box ya. Sebelumnya Bapak mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin
wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei ya, tahun 2020. Allah Subhanahu wa taala bisa berhadir, bisa melaksanakan pembelajaran dalam suasana yang nyaman, suasana yang baik, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada saat ini ya, baik yang di kelas, di rumah, ataupun di tempat kerjanya masing-masing ya. Syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran ya. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keluarga, sahabat dan yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik ya. Sambil Bapak mengklik admit ya, bagi yang baru join kembali Bapak sampaikan jangan lupa untuk mengisi absen ya, mengisi absen ya. Jadi walaupun pertemuan kita dilaksanakan secara tatap muka, secara Zoom, secara online atau libur termasuk UTS dan UAS ya, maka presensi ini tetap harus diisi ya. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah seputar ini. Apa-apa yang ada di pertemuan ke-9 yaitu teknik pengujian. Nah, teknik pengujian ini nanti membahas dua teknik ya, yaitu black box dan white box ya. Pembahasan ini sekilas ya sudah pernah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat ya, yang membahas tentang jenis-jenis pengujian ya dan tahapan pengujian. Nah, hari ini kita membahas khusus ya tentang teknik pengujiannya. Bahkan sebelumnya juga sudah pernah Bapak sampaikan bahwa skripsi ya, contoh-contoh skripsi yang dibuat oleh angkatan atas ya, pasti membahas tentang minimal salah satu teknik pengujian ya, salah satu teknik pengujian. Contoh misalkan ada skripsi di sini, skripsi punya Denny ya. Nah, punya Denny, ini mahasiswa salah satu bimbingan Bapak. Nah, yang membahas tentang capil ya atau kependudukan, aplikasi capil atau kependudukan. Nah, di mana di dalam bab 4-nya yang judulnya implementasi dan pengujian. Nah, dalam sub pokok bahasan pengujian, dia membahas tentang pengujian atau teknik yang dia gunakan. Nah, di sini dia menggunakan teknik black box testing ya. Teknik black box testing. Bentar, ada lagi yang baru join ya. Nah, jadi kalau nanti kalian ya membuat skripsi atau tugas akhir di semester depan, maka salah satu bahasan yang harus diulas adalah tentang pengujiannya ya. Terutama kita sebagai teknik ya, mahasiswa teknik harus ada semacam ya prototipe yang dihasilkan ya, berbeda dengan mahasiswa ekonomi, hukum atau FKIP atau FISIP ya. Nah, itu berbeda. Kalau kita teknik ya, kita salah satu rumpun teknik TI, SI dan seterusnya. Nah, harus ada semacam prototipe yang dihasilkan ya. Maka di dalam bab 4 kita membahas tentang pengujian dari prototipe yang kita bangun. Nah, di dalam pokok bahasan pengujian ini kita harus menyebutkan ya, teknik pengujiannya itu pakai apa ya. Nah, kalau kalian membangun aplikasi ya atau perangkat lunak, maka teknik yang bisa digunakan itu adalah black box testing atau white box testing. Nah, di sini salah satu contoh ya dari skripsi teman kalian, dia membahas atau menggunakan black box testing ya. Nah, jadi di dalam sub pokok bahasan ini dijelaskan tentang bagaimana teknik pengujian itu dijalankan ya, kemudian kelebihan dari teknik yang digunakan, sampai nanti membahas tentang rancangan pengujian dan diakhiri dengan hasil-hasil pengujian ya. Nah, jadi pembahasan kita tentang
teknik testing ini sangat erat sekali hubungannya dengan bab 4 skripsi, yang mana nanti insya Allah ya, kalau kalian mampu bertahan di prodi teknik informatika, insya Allah kalian akan menjalani ini ya, insya Allah nanti akan menjalani ini. Sebentar, ada lagi yang baru join. Udah ya, mudah-mudahan cukup ya. Oke. Di dalam teknik pengujian yang akan dibahas ya, ada 2 teknik ya, dan ini umum sekali dipakai, bisa salah satu atau keduanya ya, tergantung nanti konteksnya kita mau seperti apa ya. Nah, pembahasannya adalah seputar definisinya ya, apa itu white box, apa itu black box ya, kemudian ilustrasi dari keduanya, kemudian mengapa kita menggunakan ini ya, tentu ada alasan kenapa kita harus memilih salah satu dari teknik ini dalam melakukan pengujian prototipe kita ya. Kemudian tujuan dari keduanya ya, baik itu black box maupun white box, manfaatnya, kemudian perbedaan mendasar di antara keduanya ya, karena dari perbedaan ini nanti kalian akan mampu memilah-milih ya, kapan harus menggunakan black box dan kapan harus menggunakan white box ya. Nah, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian ada tipe pengujiannya serta kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, di sini kita akan membahas sekaligus white box dan black box ya, sekaligus. Jadi di dalam teknik atau metode pengujian perangkat lunak ya, metode yang bisa digunakan itu ada 2 ya. Bisa salah satunya atau dua-duanya, atau tergantung dari konteks pengujian yang akan kita gunakan ya. Nah, ada istilah white box dan black box ya. White box atau istilah lainnya adalah internal, melakukan pengujian secara internal. Sedangkan black box maksudnya adalah kita melakukan pengujian secara eksternal. Jadi kalau seandainya dalam satu perangkat lunak ya, kita pecah menjadi 2 bagian, ada istilah internal dan eksternal, maka di sini kita sudah bisa mengambil atau menangkap kesimpulan ya, bahwa yang namanya eksternal berarti apa-apa yang terlihat secara kasat mata dari seorang user. Sedangkan istilah internal atau white box berarti isinya ya, apa-apa yang ada di dalamnya. Misalkan ada metodenya, ada kelasnya, ada function, ada coding di dalamnya, ada algoritma yang digunakan dan seterusnya. Maka itulah istilah internal ya, istilah internal. Sedangkan eksternal tadi cukup jelas ya, apa-apa yang bisa ditangkap secara kasat mata dari sisi seorang user ya. Nah, inilah perbedaan mendasar ya antara white box dan black box ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau black box ini adalah salah satu dari metode pengujian ya perangkat lunak, di mana kalau kita menjadi seorang user, menjadi seorang tester, terus yang menerima kuasa satu, yang menerima kuasa di sebelah kiri, yang menerima kuasa ada memberi kuasa. suara yang bocor ya. Sebentar, Bapak cari dulu. Oh, ini kita kasih mute dulu ya. Oke, sudah ya. Suara yang bocornya sudah aman. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi black box itu adalah salah satu dari teknik metode pengujian khusus untuk perangkat lunak, di mana ketika kita menjadi seorang tester atau penguji, kita tidak perlu tahu tentang apa-apa yang ada di dalam atau secara internal aplikasi tadi ya. Kita tidak perlu tahu metode apa yang digunakan atau algoritma apa yang digunakan.
Kita tidak perlu mengetahui bagaimana struktur kode ya atau coding tersebut ya. Fokusnya ya, fokus dari seorang user di sini dia hanya melihat fungsional dari perangkat lunak tersebut. Dia hanya melihat dari kinerja dari sistem tersebut ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan input dan output ya. Output tidak akan bisa terjadi ya, tidak akan bisa dilihat, tidak akan bisa dibentuk kalau inputnya belum diberikan. Maka semua ini berdasarkan input ya. Input yang diberikan sehingga nanti menghasilkan yang namanya output. Nah, tentu saja setiap output yang dihasilkan itu ada expected result ya. Artinya hasil yang diharapkan ya. Hasil yang diharapkan. Ketika kita melakukan klik satu tombol proses ya, atau ketika kita melakukan input satu field ya, maka seharusnya nanti akan tampil di dalam output ya. Outputnya macam-macam ya, bisa dalam bentuk DB grid ya, bisa dalam bentuk tabel, report, laporan dan seterusnya, atau grafik dan seterusnya. Nah, tentu saja itu berdasarkan kepada input yang diberikan. Nah, selama input yang diberikan ini sesuai dengan output yang dihasilkan, maka berarti kita sudah melakukan pengujian yang namanya black box ya. Nah, seperti itu. Sini ada beberapa pengertian lain ya. Nah, intinya kurang lebih sama ya. Artinya apa? Satu-satunya jalan untuk melakukan pengujian black box adalah dengan merunning ya. Kita mengklik run, menjalankan aplikasinya ya. Jadi dengan melakukan running suatu aplikasi baru akan bisa terlihat bagaimana bentuk dari pengujian black box ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan nanti ya ajukan saja, tidak mengapa, atau melalui chat ya boleh ya, jangan supan ya. Nah, kita sekarang beralih ke pengertian dari white box ya. Kalau tadi kan black box. White box adalah sama ya, metode juga teknik yang digunakan di dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Tetapi di dalam melakukan pengujian ini, seorang tester dia harus ya, nah sekali lagi harus mengetahui apa-apa yang di dalam kode atau coding program tersebut ya. Dia harus memahami aplikasi apa yang sedang dia uji ya. Bagaimana struktur internalnya, bagaimana codingnya, bagaimana bentuk alur programnya ya. Intinya dari sistem yang dia uji, dia harus paham bagaimana coding itu berjalan ya. Nah, berbeda sekali dengan black box tadi ya. Kalau black box sepintas kita tidak perlu mengetahui isinya ya. Bagaimanapun bentuk coding yang ditulis ya, mau seperti apa, selama saat kita klik tombol-tombol prosesnya dia bisa jalan, maka itulah black box. Nah, kalau white box ini berbeda ya. Kalau white box kita harus tahu ya alur sistemnya itu seperti apa. Nah, artinya kalau kita melakukan pengujian white box, kita harus paham dengan coding program ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian lain tambahan ya tentang apa itu white box testing ya. Nah, jadi kita harus meneliti kode-kode atau coding yang ada di dalamnya ya. Menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis testing ya dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, dalam pembahasan unit testing mudah-mudahan masih ingat ya. Ini adalah kita melakukan pengujian dari unit yang kecil ya. Unit-unit yang kecil. Mungkin kalau seandainya ada satu unit ya, kita pecah menjadi beberapa
maka unit yang terkecil itu adalah unit testing. Nah, baik ya. Nah, jadi unit testing ini mana kemarin ya bahasannya ya. Bentar, Bapak cari dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi penggunaan atau teknik metode yang digunakan untuk melakukan pengujian unit testing ya adalah bisa dengan menggunakan metode white box testing ya. Metode white box testing. Nah, kemudian dalam pembahasan yang lain ya, selain dari unit testing itu juga ada integration testing ya. Integration di sini maksudnya adalah kita melakukan pengujian minimal gabungan dari dua unit ya, dua function, dua modul atau dua kelas dan seterusnya ya. Intinya gabungan dari beberapa unit ya, minimal dua unit. Nah, ini namanya integration testing. Nah, integration testing ini kita bisa menggunakan teknik atau metode white box testing. Nah, ya, white box testing. Nah, tetapi di sisi lain, kita juga bisa melakukan pengujian integration dengan menggunakan black box testing. Bagaimana yang sudah dijelaskan, selama sudah ada antarmukanya ya. Jadi kalau black box testing ini biasanya sangat terikat sekali dengan yang namanya antarmuka ya. Contoh misalkan di sini Bapak ada aplikasi sederhana ya. Fungsinya adalah input biodata pegawai ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk sebuah antarmuka, nah berarti kita sudah melakukan pengujian dari sisi seorang user ya. Siapa itu user? User itu adalah orang yang memakai ya, orang yang melakukan manfaat ya, penggunaan manfaat dari satu perangkat lunak. Nah, itu namanya user. Apa-apa yang tampil ya dalam bentuk suatu interface atau antarmuka, maka kita bisa melakukan pengujian secara mandiri ya. Contoh misalkan di sini ya ada tampilan tabel, ada tampilan tombol-tombol proses dan juga ada field inputan ya. Field inputan. Nah, ini berarti kita bisa melakukan pengujian secara black box testing ya. Tetapi kita tidak bisa mengetahui isinya seperti apa ya. Bahkan kita tidak diberikan semacam hak paten ya, hak pakai untuk masuk ke dalam coding yang ada di ya. Nah, bentar ada pulang yang baru masuk. Oke, sudah masuk ya. Jadi jelas ya perbedaannya itu di mana ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara black box dan white box ya. Nah, itu dari sisi pengertiannya. Nah, kalau ilustrasinya, nah kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini Bapak ada dua ilustrasi ya, sederhana tentang apa itu black box dan white box ya. Kalau black box itu mirip seperti sebuah kotak ya. Kotak warnanya hitam, artinya kita hanya bisa melihat tampilan luarnya saja. Nah, sedangkan isi yang ada di dalamnya ya kita tidak bisa mengetahui ya. Karena kotak tadi terbuat dari warna hitam. Nah, berbeda dengan white box testing. Ini seperti ilustrasi kotak yang terbuat dari
gelas ya, atau transparan, atau open kotak ya, open box, di mana kita sebagai seorang tester kita bisa melakukan pengujian dari sisi internalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, atau ilustrasi lain adalah kalau black box, ketika kita klik saklar ya, suatu saklar on dan off, lampu itu menyala atau tidak ya, maka outputnya itu yang bisa kita lihat ya. Ketika lampunya menyala, maka itulah black box ya. Kalau lampunya tidak menyala, maka itu juga yang dinamakan dengan pengujian black box. Artinya kita tidak perlu mengetahui isi yang ada di dalamnya ya. Bagaimana instalasi kabelnya, bagaimana alur dari kabelnya ya. Intinya ketika kita klik saklar itu on, lampu tadi menyala atau tidak. Nah, itu black box. Nah, kalau white box ya, kita harus melihat dari sisi dalamnya ya. Seperti seorang teknisi atau instalatir, dia naik ke atas plafon kemudian mengecek ya kabelnya, saklarnya, aliran listriknya ya, dan seterusnya. Artinya dia mengintip masuk ke dalam sistemnya secara langsung. Nah, itulah ilustrasi ya sederhana dari black box dan white box ya. Mengapa teknik ini ya? Mengapa menggunakan teknik ini? Kapan kita harus menggunakan black box ya? Nah, maksud dari pengujian ini adalah untuk memeriksa apakah sistem bekerja sesuai dengan yang diinginkan ya, atau sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user, atau apakah sistem tadi sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan ya. Nah, fokus pada fungsi eksternal. Nah, itu kalau black box. Nah, kalau white box ya, maksud dari pengujian ini adalah untuk menguji dari struktur internalnya ya. Artinya apakah jalurnya, percabangannya ya, if dan else-nya, loop-nya, dan seterusnya, itu apakah dia sudah berjalan sesuai dengan mestinya ya. Jadi dicek satu persatu, baris per baris dari setiap codingnya ya, mencari error tersembunyi di dalam logika program dan optimasi kode ya. Nah, itu white box ya. Apa tujuannya ya? Tujuan dari black box dan white box ya. Nah, kalau white box tadi sudah jelas ya. Tujuan dari black box adalah memastikan bahwa setiap perangkat lunak atau aplikasi atau program yang dijalankan, apakah dia sudah berfungsi dengan baik ya, dari perspektif seorang user. Jadi ingat ya, perspektif seorang pengguna atau user, bukan perspektifnya seorang developer ya, developer. Kalau developer berarti pengujiannya adalah white box. Tetapi kalau user, dia melakukan pengujian dari sisi black box. Nah, jadi jelas ya tujuan utama black box memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dia bisa berfungsi dengan baik ya dari perspektif seorang pengguna. Kemudian berikutnya adalah mencari bug, mencari kesalahan, mencari error ya. Dan setiap ada error nanti akan dicatat ya. Setiap error nanti akan ada dicatat. Nah, pembahasan tentang dokumentasi ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Pertemuan 10 yang judulnya adalah penyusunan test plan, test case, dan test data ya. Kita akan sampai kepada pembahasan itu nanti insya Allah. Jadi setiap kali pengujian itu dilaksanakan ya, ditemukan atau tidak ditemukan adanya bug, maka semuanya akan tercatat ya. Tidak bisa kita melakukan atau menelusuri setiap historis ya dari pengujian yang sudah dilaksanakan, kecuali semuanya itu harus dalam kondisi tercatat ya. Nah,
sedangkan tujuan dari white box adalah memastikan setiap alur ya, alur secara internal ya. Apakah semuanya itu sudah dieksekusi ya, minimal 1 kali eksekusi. Nah, contoh kemarin ya di dalam pengujian unit testing ya, di mana metode yang bisa digunakan adalah metode white box testing ya, metode white box testing. Nah, ini contoh pengujian dengan menggunakan white box testing ya, dengan menggunakan tools ya dalam bentuk framework, tergantung nanti aplikasi yang digunakan apa ya. Nah, kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan atau teknik white box testing. Manfaat black box dan white box ya. Kalau black box ya, black box itu tidak membutuhkan yang namanya pengetahuan ya tentang coding. Nah, ini salah satu kelebihan ya yang ada pada black box testing. Artinya ketika kita menjadi seorang tester dari satu aplikasi yang bisa tampil secara interface ya, maka kita tidak perlu mengetahui codingnya. Kita tidak perlu mengetahui alur atau coding yang digunakan oleh si pembuat aplikasi ya. Intinya apa yang terlihat secara kasat mata dari sisi seorang user, maka itulah yang dijadikan sebagai objek dalam melakukan pengujian ya. Artinya kita tidak perlu membutuhkan pengetahuan tentang coding ya. Contoh misalkan aplikasi ini ya. Nah, kita tidak perlu mengetahui, tidak perlu belajar tentang bahasa pemrograman Visual Basic misalkan, bahasa pemrograman berbasis web misalkan, dan seterusnya ya. Kita tidak perlu tahu itu ya. Intinya apa yang tampil dalam bentuk interface dari sisi seorang user, maka itulah yang kita lakukan pengujiannya ya. Nah, itu salah satu kelebihan dan manfaat dari black box testing ya. Kemudian juga memvalidasi fungsi sesuai dengan spesifikasi ya. Nah, fokus pada apa yang harus dilakukan perangkat lunak, bukan bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi fokus yang dilakukan dalam pengujian ini ya adalah fokus terhadap apa yang harus dilakukan ya. Ketika kita klik satu tombol proses ya, simpan misalkan atau input misalkan, maka seharusnya dia sudah bisa bekerja sesuai dengan spesifikasinya ya, tanpa harus kita mengetahui bagaimana cara dia melakukannya ya. Kalau sudah cara melakukannya, berarti itu sudah masuk ke dalam ranahnya white box testing ya. Berikutnya, dapat menemukan kesalahan di tingkat sistem. Nah ya, di tingkat sistem dapat menemukan kesalahan. Ingat ya, setiap pengujian itu tujuan utamanya adalah menemukan kesalahan, itu pasti ya. Nah, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diketahui dengan hanya melakukan pengujian white box ya. Maka dengan adanya black box ya, ini menjadi tambahan ya, supaya kita bisa menemukan kesalahan di tingkat yang berbeda, maksudnya dari sisi seorang user ya. Pengujian berbasis kasus penggunaan. Nah, ini juga ya menjadi satu manfaat dari pengujian black box ya. Karena dia lebih realistis ya, berbasis kepada interaksi manusia dan komputer ya. Jadi aplikasi yang berbasis interface ya, itu akan lebih mudah komunikasi dan interaksinya ya antara manusia dengan komputer ya, atau dengan gadget atau device-nya ya. Nah, sedangkan manfaat dari white box, deteksi bug lebih awal. Nah, ini manfaat dari white box. Nah, ini seirama dengan penjelasan dari
unit testing ya. Ketika kita membangun pengujian unit testing, maka pengujian terkecil yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan metode white box ya. Ingat ya, unit testing ini adalah unit yang terkecil ya, unit yang terkecil. Salah satu bagian terkecil dari suatu aplikasi ya atau prototipe yang akan dibangun. Maka pengujian yang bisa dilakukan adalah dengan white box testing. Kenapa? Karena biasanya pengujian white box orang belum membangun yang namanya interface ya. Maka kita menggunakan satu alat bantu yang namanya framework ya untuk melakukan pengujian unit testing. Contoh misalkan pakai ini ya. Nah, PHP unit kalau kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, itu menjadi deteksi bug lebih awal ya. Karena unit terkecil yang sedang kita uji itu adalah unit testing ya. Dan ini membantu kita dalam mendeteksi bug lebih awal ya. Pengujian yang akurat ya. Kenapa demikian? Karena kita sudah masuk dan menyelam jauh ke dalam pengujiannya, dalam dalam codingnya ya. Meningkatkan kualitas kode, ini juga perlu ya. Menjadi manfaat dari white box testing. Menjamin logika program berjalan sesuai dengan rencana ya. Nah, ini semua tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan pengujian black box atau dari sisi interface ya. Semua ini harus masuk dalam coding ya. Logikanya, kualitas kodenya, keakuratannya dan seterusnya ya. Ini hanya bisa dilakukan dengan pengujian white box dan itu diawali dengan unit testing ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke perbedaannya ya, perbedaan mendasar antara black box dan white box ya. Sepintas dari penjelasan sebelumnya tadi sudah jelas ya, antara black box dan white box ini sama-sama pengujian, tetapi ada beberapa perbedaan ya yang membedakan antara keduanya. Kalau black box, nah penguji tidak melihat sampai coding ya, karena dia hanya melakukan pengujian secara eksternal dan tidak punya hak akses untuk masuk ke dalam internal sistem. Kemudian fokus pada input dan output ya. Nah, sebagaimana yang terlihat di sini ya, fokusnya adalah ada input, nah kemudian nanti menghasilkan yang namanya output. Ini fokus dari black box. Kemudian umumnya dilakukan oleh tester atau QA ya, jadi bukan developer. Nah, dari awal tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pengujian black box ini biasanya dilakukan dari sisi seorang user. Nah, jadi yang menjadi tester atau pengujinya itu adalah user ya, bukan developer ya, bukan developer. Nah, karena mereka lebih lebih independen dalam melakukan pengujian. Nah, sedangkan white box ini biasanya dilakukan oleh developer ya. Nah, itulah perbedaan antara black box dan white box. Selain juga harus paham coding ya. Fokusnya lebih ke logika, percabangan, loop ya, perulangan dan seterusnya ya. Nah, itu white box testing. Nah, ini perbedaan kalau kita buat dalam bentuk sebuah tabel ya. Jadi kalau dari sisi fokus ya, black box fokusnya adalah eksternal sistem ya. Nah, ini eksternal. Apa-apa yang tampil terlihat secara kasat mata dari sisi seorang user, nah itulah pengujian black box ya. Nah, sedangkan white box ya fokusnya adalah internal. Nah, kemudian pemahaman coding ya, pengetahuan tentang coding.
kalau kita melakukan pengujian black box, kita tidak perlu tahu ya ini codingnya seperti apa ya. Bahkan kita tidak memiliki hak akses untuk masuk ke dalamnya. Tetapi dalam pengujian white box ini diharuskan ya. Bagaimana contoh tadi dalam pengujian unit testing dan integrated testing. Nah, siapa pelakunya atau testernya? Nah, kalau black box ini boleh dilakukan oleh user biasa ya. Kalau white box harus developer ya. Teknik yang digunakan ya macam-macam ya. Nah, ini ada teknik-teknik yang bisa digunakan. Walaupun kita pembahasan kita kada sampai sejauh itu ya. Ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan di dalam melakukan pengujian black box dan white box. Silakan nanti dicari pembahasan yang lain ya. Kalau di sini kita ada sampai sejauh itu ya. Kemudian level uji. Nah, kalau white box ya jelas ya kemarin sudah kita bahas. Biasanya dia pakai unit testing dan integration testing ya. Nah, ini ya. Unit testing, kemudian juga integration testing. Nah, biasanya ini pakai ya white box atau boleh black box ya kalau sudah ada interface-nya ya. Nah, tapi kalau black box ya biasanya yang sudah ada interface-nya itu sudah sistem testing ya atau acceptance ya. Nah, contoh ya. Ini contoh jenis pengujian black box dan white box. Nah, ini sudah kita bahas ya di pembahasan kemarin jenis testing. Kalau unit testing, nah ini hanya bisa pakai white box testing ya. Karena dia fokus kepada hal-hal yang kecil ya. Dan biasanya belum ada interface ya, belum ada interface. Kemudian kalau integration testing ini bisa white box ya, bisa juga black box ya. Atau ini Bapak tambahkan saja di sini ya, biar tidak bingung. Nah, itu ya. Integration testing kalau sudah ada interface-nya ya, interface-nya sudah dibangun. Kalau sistem, nah ini wajib ya. Kalau sudah sistem testing, maka wajib pakai black box testing. Kenapa? Karena sistemnya itu dianggap sudah jadi, sudah siap pakai, sudah unit-unit dan integration semua fungsi itu sudah digabung menjadi satu. Artinya sistemnya tadi sudah dianggap jadilah seperti itu. Maka pengujiannya akan jauh lebih memungkinkan menggunakan black box testing. Bisa pakai white box tetapi akan sangat-sangat sulit ya. Karena codingnya itu sudah sangat banyak. Nah, kemudian untuk acceptance, nah ini juga wajib menggunakan black box. Kenapa? Karena melibatkan user ya. Mau tidak mau kita harus menyediakan yang namanya interface ya, interface. Sudah parak jam 9 ya. Bahannya masih banyak. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Kita ke absen dulu. Nah. Hari ini kelas Banjarbaru kelas 6C ya. Silakan bahannya dibaca-baca lagi ya. Nah, di sini ada proses white box dan black box ya. Nah, ini fokusnya kemana? Pembahasan tentang proses black box dan white box ya.
Nah, untuk proses black box ya diawali dengan melakukan analisis spesifikasi ya. Nah, kita melakukan analisis spesifikasi, kemudian identifikasi fungsional yang ada, dilanjutkan dengan merancang test case. Nah, ini nanti kita akan bahas ya test case ini di pembahasan yang akan datang ya. Walaupun ya sedikit-sedikit sudah ada ya pembahasan ini di sebelumnya ya. Nah, kemudian eksekusi test case, evaluasi hasil pengajian, ujian, dan melaporkan bug. Nah, jadi sebenarnya pembahasan-pembahasan ini kurang lebih sama dengan tahapan pengujian di pembahasan kita sebelumnya. Tetapi ini fokus kepada tahapannya, sedangkan pada pembahasan black box dan white box, tahapannya ini lebih fokus kepada atau dari sisi teknik metode yang digunakan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai metode black box, tahapannya seperti apa ya. Ini juga ada contoh penerapan dari black box testing. Contoh misalkan kita melakukan analisis spesifikasi kebutuhan ya. Nah, ada GUI di sini contoh ya. GUI sederhana. Fungsinya untuk mengecek nilai grade ya. Jadi kalau kita input nilai ya, input nilainya dari 0 sampai dengan 100, maka nanti akan dikonversi menjadi huruf ya, huruf A, B, C sampai dengan F ya. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini ya. Analisis spesifikasi kebutuhan. Nah, kita bikin dulu seperti ini ya. Kemudian kita lakukan identifikasi fungsi ya. Nah, check grade score ya. Pengujiannya adalah jenis pengujian fungsional testing berdasarkan input, kemudian nanti menghasilkan yang namanya output. Nah, inputnya tadi tentu saja harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah dibangun. Speknya seperti apa? Nah, speknya seperti ini. Ya. Kalau dia dapat nilai 90 sampai 100, maka dia dapat A ya. Konversinya ke huruf maka menjadi label A. 80 sampai 89 dia dapat B, 70 sampai 79 C, 60 sampai 69 D, dan seterusnya ke bawah ya. Nah, tahapan berikutnya adalah merancang test case. Nah, ini test case ya. Test case itu adalah uji kasus ya. Nah, nanti kita akan sampai ke pembahasan ini, apa itu test case, bagaimana bentuknya, tipenya, jenisnya, dan seterusnya. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan test case ya. Di pertemuan berikutnya ya. Penyusunan test case. Tapi sedikit-sedikit ya kita sudah ada membahas test case ya. Nah, jadi contoh dalam penerapan black box di sini kita membuat sebuah test case ya, uji kasus dalam rangka untuk melakukan pengujian ya terhadap satu aplikasi. Nah, nanti diberikan beberapa kasus ya yang dapat mewakili dari masing-masing spesifikasi tadi. Misalkan minus A. Nah, ini minus A. Maka kalau minus A seharusnya nilainya pasti invalid ya, nilainya akan tertolak karena dia tidak masuk ke dalam batasan spesifikasi tadi. Termasuk juga 101 ya, karena nilainya melebihi dari ambang batas yang di luar dari spesifikasi tadi. Nah, contoh lain 90. Nah, maka dia dapat A ya. 100, nah 100 ini ambang batas yang paling maksimum. Nah, seharusnya dia masih bisa dideteksi sebagai nilai A. Nah, dan seterusnya ya. Nah, semuanya harus mendapatkan test case-nya masing-masing ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, tahapan berikutnya adalah kita eksekusi ya. Kita eksekusi apakah betul dari setiap test case yang dibuat tadi menghasilkan nilai sesuai dengan ekspektasi. Nah, ada istilah ekspektasi ya.
Nah, terakhir baru kita melakukan evaluasi ya. Evaluasi. Apakah sudah bujur? Kemudian nanti dihitung test case-nya ada berapa, yang lulus ada berapa, yang gagal ada berapa, kemudian temuan bug-nya apa saja, di mana saja, screenshot-nya ada, boleh, bagus ya, dan seterusnya. Nah, itu terakhir melakukan pelaporan bug ya. Karena ini penting, laporan akhir sebagai hasil akhir dari pengujian itu sangat penting dalam proses regresi berikutnya ya. Nah, sedangkan proses white box ini dimulai dari melakukan analisis ya, kurang lebih sama sebenarnya ya, tapi dia tidak ada interface ya. Kita hanya melakukan pengujian menggunakan tools sebagai alat bantu ya, menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, kurang lebih sama ya. Kita bikin analisisnya dulu ya, identifikasi jalur ya, menentukan cakupan ya, dan menulis test case ya. Nah, ini di sini ada contoh ya. Nah, contoh di sini penerapan. Nah, ini contoh nilai. Ini langsung dalam bentuk coding ya. Kita cek codingnya, dia pakai if, else ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita identifikasi berdasarkan kondisinya ya. Lakukan eksekusi ya. Misalkan dengan menggunakan, tergantung ya aplikasinya apa nanti ya. Nah, silakan nanti dilanjutkan pembahasannya ya. Oke, Bapak absen ya. Akmal ada? Akmal belum absen. Kalau tidak ada jawaban, Bapak kasih alfa ya. Bayu Ega? Tidak ada. Vika Wulan? Kalau tidak ada jawaban, Bapak kasih alfa ya. Indriyati? Tidak ada. Muhammad Nur Ihsan? Nova? Rizky Wahyu? Rosidatul? Terakhir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, siapa namanya? Rosidatul. Rosidatul, oke. Oke, izin Bapak simpan ya. Tidak ada revisi lagi ya untuk absennya ya. Kalau pada mendengar ya berarti orangnya di mana ya? Mungkin taguring kah orangnya, atau dia live dari pertemuan kita ya. Nah, ini kelas 6D ya. Bapak hendaknya absen panggil satu-satu Bang sebujurnya ya. Karena kalau melihat di sini berapa jumlah pertemuan? 43 aja ya. 43. Nah, sedangkan di sini kan 27. Oke, dari atas ya. M. Aditya, ada. Muhammad Maulana, Muhammad Riyad, Muhammad Yasfi, Nazwa Rizky. Kalau tidak ada tanggapan, Bapak anggap alfa ya. Reza Firmansyah, habis ya. Yang sudah absen ya Bapak anggap ya berarti sudah ya dianggap hadir ya.
walaupun belum tentu hadir ya. Oke ya, Bapak simpan presensinya ya. Oke ya, silakan, adakah yang ingin ditanyakan? Kita 1 jam aja kan hari ini ya. Silakan. Bisa Pak, izin bertanya Ya. Pak. Untuk pertemuan yang akan datang nanti mungkin akan kita atur seperti ini ya. Bapak sudah ada komunikasi lawan Pak Johari. Pak Johari kan speednya Bapak ya di pertemuan 6C dan 6D Banjarbaru. Nah, sementara ini kan Bapak Johari ada Hauran Tarus, jadi Bapak menyesuaikan aja ada ke Banjarbaru akhirnya. Nah, minggu depan kalau memang kita bisa melaksanakan secara tatap muka, ujar Sidin, bagaimana kalau kita atur pertemuannya gabung kelas ya. Jadi gabung kelas itu 6C dan 6D jadi satu dalam satu kelas. Nanti tolong nanti ketua kelasnya Bapak minta aturkan kelasnya yang agak ganal dan bisa menampung seluruh gabungan 6C dan 6D ya. Nah, ujar Pak Johari banyak kelas di Banjarbaru yang gana-gana aja, yang kau menampung. Nah, nanti teknisnya seperti ini. Misalkan Bapak dulu yang mengajar di jam pertama. Ya. Selesai, Bapak bulik kan. Nanti di jam yang kedua Pak Johari ulang. Nah, jadi lebih efektif. Efektif dari sisi kami ya. Nah, jadi kawa bulik lebih awal ya. Karena lumayan perjalanan Banjarmasin Banjarbaru PP. Kalau Bapak santai aja 1,5 jam, berarti 3 jam. Di jalan aja 3 jam Bapak. Nah, lucut juga apa. Nah, nanti kemungkinan untuk pertemuan yang akan datang ya, akan kita atur seperti itu. Nah, jadi Bapak ACC, Pak Johari oke juga. Hingga nanti kita diskusikan kembali nanti dengan ketua kelas ya. Apakah ketua kelas bisa mencarikan kelas ya yang agak ganal dan bisa menampung gabungan 6C dan 6D ya, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan, adakah yang ingin ditanyakan? Si Pak, mengenai contoh skripsi tadi Pak. Oh iya, silakan. Itu kan menggunakan black box Pak. Betul Muhammad Barizi. Terus kalau menggunakan black box sama white box itu dipilih salah satu aja nggak Pak? Nah, bagus. Bapak Atau senang. Itu ada apa yang pertanyaannya? dianjurkan memilih black box itu mengapanya pilih black box Pak? Oh, Nah, ya. Nah, Bapak bisa menangkap. Bagus. Nah, ini Bapak senang kalau ada yang bertakun. Jadi kan pembelajaran kita tuh lebih apa ya? Berkembang lah seperti itu. Nah, ada pulang yang masuk lah. Nih Bapak klik kah ada nih? Ya klik aja sudahlah Bapak jawab. Nah, oke. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan dalam skripsi ya, terutama skripsi yang membahas tentang aplikasi ya, aplikasi atau perangkat lunak, membangun perangkat lunak, ada prototipe yang dibangun. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa pakai black box gitulah maksudnya lah. Nah, kenapa demikian? Karena sudah ada interface. Nah, itu yang pertama ya. Dia bikin aplikasi, ada interface-nya. Nah, kalau sudah ada interface, maka pengujian itu akan jauh lebih mudah ketika dia menggunakan metode black box. Apakah boleh pakai white box? Ya, tidak efektif ya. Kenapa? Karena codingnya itu nanti akan harusnya tampil di sini. Kalau ditampilkan berarti nanti banyak banget ya, codingnya itu banyak banget, panjang sekali. Dan kalau skripsi ya, skripsi itu kan dibaca oleh banyak orang, banyak pihak. Bukan hanya orang IT, bukan hanya orang teknologi informasi, SI dan TI dan seterusnya, tetapi juga dibaca oleh orang-orang yang di luar dari lingkup TI. Mungkin orang ekonomi juga tertarik dengan perangkat lunak yang dibangun. Mungkin orang hukum ya, kalau orang hukum aplikasinya misalkan berbasis hukum, atau orang ekonomi aplikasi yang dibangun misalkan bermanfaat untuk orang ekonomi. Nah, maka
akan lebih bermanfaat ketika penggunaan teknik metode pengujian yang digunakan adalah metode black box, akan sangat bermanfaat. Kenapa bisa dikatakan bermanfaat? Karena ini terdapat, nah, ada tampilannya ya. Tampilannya itu ada, sehingga pengujiannya ini akan searah dengan tampilan atau input dan output yang terjadi ya. Misalkan gini, dia melakukan pengujian ya. Nah, pomojin misalkan. Nah, di sini. Nah, ini kan gambarnya ini ya. Maka seharusnya di dalam tampilan antarmuka masukan yang dia tampilkan juga harus ada pengujiannya. Nah, ini pengujian pomojin. Nah, ya. Kemudian apalagi? Dashboard, ada usaha gini ya. Nah, input permohonan penduduk. Nah, seharusnya di dalam hasil pengujiannya juga ada membahas tentang input. Nah, apa tadi ya? Input atau pemohon nggak tadi? Pemohon ya, data pemohon. Nah, pasti ada ya. Harus ada. Jadi selaras ya. Kalau pengujiannya hanya membahas white box ya, pertama tidak matching ya, sulit untuk dipahami, dimengerti, dan mungkin hanya orang-orang IT yang bisa memahami, itu mungkin hanya sebagian aja. Ya, orang-orang yang di luar dari lingkup TI mungkin akan kesulitan untuk memahami ya. Jadi biasanya kalau sudah berbasis interface, kemudian sudah bisa digunakan, ada user yang bisa memiliki hak akses untuk menggunakannya, maka akan lebih bagus menggunakan teknik metode black box ya. Nah, sama seperti pembahasan kita tadi ya, di bagian mana tadi? Nah, ini ya. Kalau aplikasi itu sudah jadi, berarti jenis testingnya adalah sistem testing ya. Nah, ini testing yang bisa digunakan dalam ini adalah black box testing. Nah, jangan lagi pakai white box. Banyak pakai white box, lucut, codingnya banyak benar ya. Nah, tapi bagus pertanyaannya Bapak, senang. Artinya kalian berusaha untuk memahami ya. Nah, apalagi kalau pengujiannya itu sudah melibatkan user ya. Kalau skala skripsi kan belum ya, belum melibatkan acceptance testing, baru sistem testing ya. Kenapa? Karena implementasi di sini bukan implementasi sebagaimana yang ada di dalam pembahasan mata kuliah kita ya. Implementasi di sini berdahulu ya, lalu pengujian. Karena implementasi di sini maksudnya adalah membangun aplikasinya. Makanya hasil dari implementasi adalah hasil tampilan aplikasi. Nanti ada masukan dan ada keluaran. Nah, baru kemudian dilakukan pengujian ya. Nah, beda dengan mata kuliah kita ya, porsinya beda. Kalau mata kuliah kita pengujian dulu baru kemudian implementasi ya. Pengujian dulu baru kemudian implementasi. Makanya ada istilah acceptance. Ini melibatkan user. Ini merupakan bagian dari implementasi. Walaupun masih dimonitor oleh pengujian acceptance masih dimonitor oleh developer ya. Nah, bagus pertanyaannya. Silakan yang lain, adakah lagi? Kalau tidak ada ya berarti sadang aja kita. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Bagus Muhammad Barizi, Bapak senang. Ya, kalau tidak ada berarti kita sadang aja berarti lah. Nah, di jam 9.15 ya. Kita sejam setengah seharusnya waktunya. Alhamdulillah, Bapak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih dilaksanakan secara online. Insya Allah tidak akan mengurangi kehusuan kita ya, dan tidak akan mengurangi jatah materi yang diberikan ya. Silakan sudah bisa di-download, dipahami. Kalau misalkan masih kurang dari pembahasan, bisa nanti mencari lagi dari referensi-referensi yang lain. Banyak sekali referensi-referensi yang berhubungan dengan
mata kuliah kita ya. Jadi tidak mesti harus saklek dengan pembahasan dari Bapak ya. Silakan cari sumber dari referensi yang lain ya. Oke, itu saja yang ingin Bapak bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti dengan pembahasan yang lain di pertemuan yang akan datang ya. Salah hilap, mohon maaf ya. Bapak mohon izin untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Bapak langsung izin ya, langsung Bapak lip call ya. Yes.